NBA Draft adalah salah satu ajang yang paling ditunggu-tunggu oleh fans NBA. Tak terkecuali di NBA Draft tahun ini, Draft 2020, di mana pilihan pertamanya jatuh kepada Minnesota Timberwolves. Siapakah yang kira-kira akan dipilih di pilihan pertama? Mari kita lihat ulasannya dari top 15 talent prospect NBA Draft kali ini. Check this out. Banyak yang meramalkan pilihan pertama kemungkinan akan jatuh kepada LaMelo Ball yang bermain basket profesional di Australia di tahun kemarin di season 2019-20. LaMelo Ball yang masih berumur 19 tahun dan tinggi 6 kaki 6 inci atau 198 cm, memang merupakan point guard yang tinggi dan jangkung dan memiliki keterampilan mengolah bola cukup baik, seperti passing-passingnya ke rekannya. Dari cara permainannya mirip seperti point guard Ricky Rubio yang bermain di Phoenix Suns, serta dia mempunyai kemampuan scoring yang cukup baik dengan pull up 3, floater, dan drive finishing basket yang baik. Yang harus diperbaiki dari permainan LaMelo Ball adalah kemampuan mencetak 3 poinnya, di mana di tahun kemarin ia membuat rata-rata hanya 1,7 3 point yang dibuatnya setiap game dan hanya mencetak persentase 25% saja dari tembakan 3 angka itu. Berita terakhir, LaMelo Ball memang diramalkan akan menjadi pilihan pertama oleh Timberwolves, tetapi karena ia belakangan ini gagal menghandle interview di beberapa tim, ia bisa turun posisi draftnya ke nomor 3, yaitu posisi yang diambil Charlotte Hornets untuk memilih LaMelo Ball. Kemudian talent nomor 2 yaitu Anthony Edwards dari Georgia University. Freshman dari Georgia ini digadang-gadangkan permainannya seperti Dwayne Wade atau Zach LaVine, yaitu seseorang yang dia andalkan untuk mencetak poin untuk timnya. Anthony Edwards, dia mempunyai keterampilan mencetak angka dari pull up, crossover, dan hampir serba bisa dia. Anthony Edwards yang diramalkan bisa juga terpilih di pilihan pertama oleh Minnesota Timberwolves, atau bahkan bisa ke pilihan kedua atau ketiga di NBA Draft kali ini. Itu dikarenakan ia mempunyai kemampuan mencetak angka yang baik dengan pull up jumper, crossover dribble, step back jumper, serta kemampuan isolasi dalam mencetak poin yang menyebabkan ia menjadi pencetak skor yang handal untuk Georgia University dan menjadikan dia salah satu favorit untuk menjadi pilihan pertama di NBA Draft kali ini. Rumor terakhir, kemungkinan Minnesota Timberwolves mengambil Anthony Edwards di pilihan pertama mereka karena dianggap cocok untuk mendampingi D'Angelo Russell dan Karl Anthony Towns. Talent nomor 3 yaitu James Wiseman dari Memphis Tigers University. James Wiseman adalah seorang center dengan tinggi 7 kaki 1 inci dengan wingspan 7 kaki 6 inci. Dia memang diharapkan untuk menjadi center murni di NBA. Permainannya difokuskan pada permainan defense dikarenakan mempunyai rentang tangan atau wingspan yang sangat panjang 7 kaki 6 inci, dan permainannya disamakan dengan mantan pemain NBA David Robinson dari San Antonio Spurs karena dia bermain dengan tangan kidal dan juga mempunyai postur tubuh yang mirip. Kelemahannya dari pemain ini adalah dia bukan tipikal center zaman sekarang yang bisa 3 point. Dia tipikal pemain yang berfungsi sebagai pemain defense, melindungi ring basket,
lari baik di lapangan dan melakukan block shot. Untuk offense, dia sangat baik untuk berlari di lapangan, menyelesaikan operan dari rekannya, dan melakukan alley-oop dunks dan layup yang baik. Pemain talent keempat yaitu Killian Hayes dari Prancis. Pemain 19 tahun dari Prancis ini dikenal mempunyai IQ basketball yang tinggi. Ia baik dalam melakukan drive, juga dalam passing ke rekannya, dan membuat rekan satu timnya lebih baik. Sudah bermain di Liga Prancis dari umur 16 tahun. Permainan basketnya sering dibandingkan dengan Tony Parker yang juga dari Prancis, mantan pemain San Antonio Spurs. Kelemahannya yaitu dalam kemampuan dalam shooting dan harus diperbaiki jika ingin bermain di NBA. Salah satu kemampuan yang dimiliki Killian Hayes yaitu ia seringkali melakukan floaters di pertahanan lawan dan juga bisa melakukan drive-drive yang sangat merepotkan pertahanan lawan. Pemain kelima kali ini yaitu Obi Toppin, power forward dari Dayton University. Pemain yang berusia 22 tahun ini adalah pemain yang paling siap main di NBA, plug and play. Ia bermain 4 tahun di Liga Universitas. Pemain yang mencetak statistik 60% field goal percentage, 107 dunks di divisi 1 basketball universitas. Pemainnya sangat berkembang di college dan permainannya sangat lengkap. Obi Toppin mempunyai kebiasaan latihan yang sangat baik dan mudah dilatih oleh pelatihnya. Pemain ini memenangkan Player of the Year di tingkat universitas. Bahkan pengamat NBA memprediksi dia bisa jadi Rookie of the Year di tahun 2021. Dari segi permainan, bisa main dalam atau luar, dan melakukan 3 point atau stretch 4, dan juga bisa melakukan serangan dari fast break dengan mudah. Ia juga dikenal dengan highlight dunks-nya di tiap gamenya. Ia juga memenangkan Wooden dan Naismith Award di season kemarin, di season 2019-2020. Kemudian pemain ke-6 yaitu Deni Avdija dari Israel. Bermain di posisi power forward dan di small forward. Permainannya cukup kuat untuk main di power forward, tetapi dia sangat lincah untuk bermain di small forward. Pemain ini bisa dibilang pemain yang masih akan bisa lebih berkembang di NBA dan digadang-gadangkan sebagai next Luka Doncic. Dia bisa shoot dari luar dan bisa menghandle bola layaknya seperti guard. Seberapa bisa di lapangan, mau drive atau shoot bisa dilakukan oleh pemain ini. Dia juga baik dalam transisi defense, bahkan kadang-kadang bisa membuat block shot karena ia sangat atletis dan mempunyai lompatan yang cukup tinggi. Dia juga mempunyai kepribadian untuk mendapatkan peran yang besar di lapangan basket. Dia juga memenangkan MVP untuk FIBA tahun 2019 Under 20 European Championship. Bahkan ia terkadang juga bisa melakukan dunk melewati pemain dan sangat eksplosif lompatannya. Bahkan di berita terakhir, ia melakukan workout yang impresif di Golden State Warriors. Talent yang ketujuh yaitu Isaac Okoro, pemain yang bertinggi 6 kaki 6 inci atau 158 cm ini mempunyai mental pemenang, khususnya di bagian defense. Ia bisa bermain di 4 posisi, dari posisi 1 sampai posisi 4 di NBA. Dia mempunyai karakter yang tinggi dan mempunyai attitude yang sangat humble di lapangan basket.
Ia pemain yang bekerja keras dan bisa menjadi defender elite di NBA karena ia mempunyai kemampuan yang sangat atletis di lapangan. Kemampuan yang harus ditingkatkan oleh pemain ini yaitu kemampuan konsistensi shootingnya, baik dalam mid range dan 3 point-nya. Lalu pemain ke-8 yaitu Tyrese Maxey dari Kentucky, berposisi sebagai defender di timnya ini. Pemain yang berposisi guard ini mempunyai kemampuan defense yang baik dan juga bagus dalam transisi defense di sini. Kemudian dia juga handal dalam melakukan transisi offense juga. Ia bisa melakukan 3 point dan juga mid range shot. Ia juga bisa menjadi ball handler bagi timnya. Pemainnya sangat solid di posisinya, postur dan size tubuh yang sangat baik, cukup ideal, dan bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya di sini. Kemudian pemain ke-9 yaitu Devin Vassell dari Florida State, berposisi sebagai small forward. Ini adalah pemain yang serba bisa drive ke basket dan bisa melakukan shooting baik dari mid range atau dari 3 point shot. Ia dikenal sebagai pencetak angka bagi timnya, mencetak 42% dari 3 angkanya. Ia juga dikenal sebagai pemain yang solid baik defense atau offense bagi timnya Florida State, dan ia juga cukup atletik. Pemain ke-10 yaitu Onyeka Okongwu, pemain center dari USC. Ini memang pemain yang berorientasi dalam defense. Pemainnya cukup atletik dan permainannya mirip seperti Bam Adebayo di Miami Heat. Dan pemainnya cukup baik dalam rebound dan juga passing. Seorang team player, cukup baik dalam pick and roll play, dan cukup handal dalam melakukan transisi offense dan fast break dan menyelesaikan serangan di pertahanan lawan. Selain itu, di dalam defense ia sangat handal dalam melakukan block shot. Kemudian pemain nomor 11 yaitu Cole Anthony dari North Carolina, point guard yang sangat energik, atletis dan sangat cepat. Ini mempunyai shooting yang sangat handal dan drive yang sangat merepotkan pertahanan lawan. Anak dari mantan pemain NBA Greg Anthony ini juga mempunyai passing yang sangat membantu timnya, sekaligus pull up jumpernya yang sangat baik, serta kemampuan drive-nya yang sangat lincah dan merepotkan pertahanan lawan, serta steal-nya yang sangat baik sebagai kemampuan defense-nya. Kemudian pemain ke-12 yaitu Patrick Williams dari Florida State. Pemain yang serba bisa ini memang mempunyai kemampuan yang lengkap karena dia bisa shooting baik mid range atau 3 point, dan mempunyai kemampuan defense yang baik, cukup atletik, bisa melakukan drive, dan pemainnya cukup efisien dalam posisinya dia. Dan kemampuan defense-nya itu seperti rebound, block shot, steal, sangat membantu timnya untuk membangun offense. Bahkan ia juga bisa menyelesaikan serangan dalam fast break. Kemudian pemain selanjutnya, pemain nomor 13 yaitu Tyrese Haliburton yang bermain sebagai point guard dengan tinggi 6 kaki 5 inci
dikenal sebagai pemain yang mempunyai visi dan leadership di lapangan, yang merupakan kelebihan dari dia. Dan bisa bermain beberapa posisi di lapangan basket, pemain yang serba bisa, dan bisa menjadi backup point guard di tim-tim NBA. Dia juga jago dalam melakukan drive, shooting dari mid range atau 3 point, dan juga drive yang merepotkan pertahanan lawan. Walau ia sangat atletik, tetapi kelemahannya dari pemain ini yaitu ia harus menambah massa ototnya untuk bersaing di Liga NBA. Pemain selanjutnya, pemain ke-14, Leandro Bolmaro. Pemain berusia 20 tahun ini yang bermain di Barcelona Spanyol ini mempunyai paket yang sangat lengkap, dikarenakan mempunyai gerakan drive yang sangat memukau, shooting yang sangat baik dari 3 point atau mid range, dan juga kombinasi tingginya yang 6 kaki 6 inci itu, serta ball handling yang sangat baik, serta passing yang memukau, selalu menjadi nilai jual bagi Bolmaro. Serta tembakan dan pertahanan yang sangat kompetitif melambungkan pemain ini ke tingkat NBA draft sebagai playmaker. Pemain nomor 15 yaitu RJ Hampton, pemain yang tahun kemarin main di Australian Basketball League. Ini memang mempunyai kemampuan defense yang sangat baik dan cukup atletik, dan bisa melakukan drive yang merepotkan lawan, serta dunk yang sangat memukau dan cukup lincah di sini. Pemain yang bisa sebagai combo guard, bisa point guard atau shooting guard di sini, memang mempunyai kemampuan drive, passing, dan menyelesaikan fast break yang sangat baik dan sangat merepotkan pertahanan lawan, dan juga mempunyai offensive skill yang cukup baik, bisa shooting mid range atau 3 point. Jadi kira-kira siapa yang terpilih di pilihan nomor 1 NBA Draft 2020 kali ini ya? Agak sulit, tetapi ada prediksi top 3 NBA Draft 2020 kali ini. Di pilihan pertama, Minnesota Timberwolves kemungkinan besar mengambil Anthony Edwards dari Georgia University. Ini dikarenakan kebutuhan tim Anthony Edwards bisa melengkapi permainan dari D'Angelo Russell dan Karl Anthony Towns, dibanding kalau memilih LaMelo Ball, di mana D'Angelo Russell adalah pemain yang dominan dalam memegang bola, sama seperti LaMelo Ball. Ini akan bisa merusak chemistry tim dan kinerja tim juga. Kemudian Golden State Warriors kemungkinan besar mengambil James Wiseman dari Memphis Tigers. Ini sangat dibutuhkan oleh Golden State karena Warriors membutuhkan center murni untuk menjaga paint area dan rim protector yang sangat dibutuhkan oleh Golden State Warriors. Di pilihan ketiga, Charlotte Hornets kemungkinan besar memilih LaMelo Ball, seorang point guard yang sangat dominan dengan bola. LaMelo Ball dinilai cocok dengan Hornets karena Charlotte Hornets butuh figur superstar di tim ini. Ia dinilai cocok untuk bermain bersama Devante Graham karena permainannya saling melengkapi dan juga bisa memberikan gairah baru bagi Charlotte Hornets, karena LaMelo Ball bisa dijadikan magnet pencetak tiket nonton basket menjadi laris manis di Charlotte Hornets, dikarenakan penonton akan menonton permainan dari LaMelo Ball yang sangat apik dan atraktif.